Alhamdulillah nahmaduhu wa nusabbihu wa nuqaddisu wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin Rasulil Karim khatamin nabiyyin la nabiyya ba'dahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari saya dapat hadir yang kesehatan Allah SWT. Sekarang jam 19.26 di waktu 15 menit jadi sampai jam 41 19.41. Subuh kemarin sudah saya sampaikan ada 4 kemungkinan hubungan antara ketaatan dengan kebahagiaan. Ada yang taat bahagia, taat tidak bahagia. Yang ketiga tidak taat bahagia. Yang keempat tidak taat tidak bahagia. Malam hari ini yang ketiga dan keempat yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah. Tetapi anehnya tidak rajin beribadah, saya ulangi. Yang ketiga, tidak taat kepada Allah ataupun maksiat, tetapi anehnya bahagia. Saya ulangi, tidak taat atau maksiat, sering berbuat dosa, anehnya bahagia. Jangan senang dulu ya, jangan jadikan iri. Kan sering ada yang atau sholat atau zakat atau macam-macam lah, ibadah atau belas, seneng maksiat, berbuat dosa, mungkin judi, mabukan, tapi kok uripe bahagia, uripe bahagia. Nek tuku lotre, buntutan, menang terus, judi, menang terus. Kita jangan iri dulu, karena jangan-jangan itu sesuai dengan yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Walladzina, dan orang-orang kadzabu yang mendustakan, mereka yang mendustakan bi ayatina terhadap ayat-ayat kami, sanastadrijuhum, maka akan kami tarik secara perlahan-lahan kenikmatan yang kami berikan itu min haitsu, dari arah atau dari mana saja, layak lamun, yang tidak mereka ketahui. Jadi itu ada kata-kata sanastadriju, nastadriju. Itu kalau fi'il madinya istadroja, yastadriju, nastadriju. Itu pakai bentuk fi'il mudhari'. Mudhari' kan sedang, waktu sedang, dan yang akan datang. Tapi di situ ditambahi sin di depan, sanastadriju, hum, sanastadriju. Berarti menjadi akan, sedangnya hilang, akan. Kalau pakai sa itu dalam waktu yang dekat. Kalau saufa itu agak waktu yang lama. Dalam surat At-Takatsur itu, alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun. Bukan sata'lamun, tapi saufa ta'lamun. Artinya sama, sa dan saufa itu artinya akan menunjukkan waktu yang akan datang. Kalau sa itu dekat, dalam waktu dekat, kalau saufa dalam waktu yang agak lama, mungkin di akhirat nanti. Kata dasarnya istidraj. Istidraj itu artinya ditarik pelan-pelan. Mana aslinya? Mana aslinya ditarik pelan-pelan, dicabut alon-alon. Jadi istidraj itu suatu kenikmatan yang sebenarnya nanti akan ditarik. Jadi azab yang berupa kenikmatan. Azab yang berupa kenikmatan. Jadi ditarik pelan-pelan itu kenikmatannya.
Kalau bahasa Jawanya itu dilulu, apa? Dilulu, ya, dilulu. Oleh karena itu kita harus hati-hati kalau ada seorang hamba. Maka Rasulullah mengatakan, idza ra'aitallaha ta'ala yu'til abda, kalau kalian melihat Allah SWT memberikan kepada hamba minat dunia ma yuhibbu, urusan duniawi, apa yang dia senangi, maksudnya kesenangan, diberikan kenikmatan, kesenangan, kekayaan, maka itu harus hati-hati. Apalagi dia enjoy dengan kekayaannya itu, bahwa muqimun ala ma'asyi, dan dia bergelimang di dalam kekayaannya itu, fa innama dzalika min istidraj, maka semuanya itu adalah merupakan istidraj. Seperti kalau kita gatal, nanti garuk gimana? Enak toh? Nah, nanti suwe-suwe gimana? Perih, nikmatnya dicabut itu. Seperti itu mirip ya. Jadi enak itu, terlena kita, garuk enak. Tapi lama-lama nikmatnya hilang, terus tinggal apa? Perih, terus terluka, berdarah. Mirip seperti itu ya, istidraj. Lah tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tandanya ya jelas, dia selalu bergelimang atau selalu berbuat kemaksiatan, berbuat kejahatan, dan dia tidak syukur nikmat, tidak merasa bahwa kenikmatan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngerti ini itu hasil jeripayah sendiri, hasil jeripayah sendiri. Padahal itu adalah merupakan satu adab yang berupa kenikmatan. Yang kedua, ini yang hati-hati kita, jarang sakit. Ini ada jarang. Jadi kalau bapak ibu-ibu yang orang tahu loro, jangan bangga dulu, jangan bangga ya, jangan bangga. Biasanya mau sekarang loro malah anu loro sedikit langsung mati biasanya. Banyak itu orang tahu loro, ngerti-ngerti terus serangan jantung, bablas, biasa itu. Maka salah satu tanda istidraj itu adalah termasuk ini. Jadi orang-orang yang sering mabuk-mabukan, judi, mau dilakoni kabeh, kok sehat walafiat, bahagia, jangan lupa nanti akan ditarik secara perlahan-lahan. Masih lumayan itu loh, ditarik perlahan-lahan, karena ada adab itu yang sekonyong-konyong. Maka dalam apa disebut kata idza farihu ya, bima utu akhadnahum baghtatan, disebut baghtah. Itu ada juga. Setelah dia farihu, bergembira dengan kekayaan yang diberikan, kenikmatan yang diberikan, ada yang dicabut secara sekonyong-konyong, baghtatan. Akhadnahum baghtatan, baghtah. Itu sekonyong-konyong, seketika. Nah itu tadi yang orang yang nggak pernah sakit tiba-tiba langsung itu berarti dia dicabut kenikmatan itu sekonyong-konyong, tidak perlahan-lahan. Kalau perlahan masih lumayan ya, disebutkan di situ diberi tangguh ya, diberi tangguh. Itu istidraj. Ada juga berikutnya bahwa dia itu walaupun tidak beribadah, tidak taat kepada Allah, tapi rezekinya itu lancar-lancar saja, lancar-lancar saja. Orang tahu sholat, orang tahu ibadah, atau zakat, dosa terus. Mungkin kalau dagang ya dengan atau dengan keuangannya dengan sistem riba, gitu ya. Tapi bahagia, itu hati-hati. Oleh karena itu kita nggak usah iri. Kita jangan iri pada mereka. Memang kita tidak boleh iri pada siapapun, termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak melakukan satu perbuatan dosa. Sedangkan yang keempat, kan tadi istidraj ya, tidak taat, berbuat dosa, tapi bahagia. Ini
bisa jadi merupakan istidraj, pengelulu atau kenikmatan yang nanti akan dicabut secara perlahan-lahan, ya, secara perlahan-lahan. Yang keempat, yang terakhir, yaitu tidak taat beribadah dan tidak bahagia. Nah, ini sudah jelas. Seperti yang nomor 1, taat beribadah, bahagia. Kalau ini tidak taat beribadah dan tidak bahagia, cocok jadi klop. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Waman, dan barang siapa sing sapa wong a'rada berpaling an dzikri dari peringatanku, ayat-ayatku. Para mufassir mengatakan begitu, ayat-ayat Al-Quran itu yang berupa perintah dan larangan, ya, dan macam-macam ada di dalam Al-Quran itu. Fa'inalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapat kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit, kebalikan dari lapang. Kalau orang bahagia, taat kepada Allah dan bahagia itu kan lapang, hatinya itu jembar karena ikhlas. Di sini memang legowo ya, ikhlas. Kalau ini enggak, sempit. Ma'isyatan dhanka, ma'isyatan dhanka itu artinya kehidupan yang sempit. Dan itu tanda-tandanya juga jelas bahwa dia merasa hidupnya itu sempit. Kehidupannya itu jadi sangat menerima beban yang sangat berat. Sehingga seringkali kalau orang tidak kuat menerima ini, maka kemudian dia akan lari kepada hal-hal yang mengenakkan sementara. Lari dengan narkoba misalnya, dengan mungkin sabu, dengan mabuk-mabukan, ya, dan sebagainya. Ya. Di sini sing duitnya oke, ya narkoba ya, sabu-sabu. Seperti para artis itu kan, dan mereka bergelimang dalam kemewahan dengan kedudukannya, orang yang terkenal gitu ya. Tapi kehidupannya malah sempit, dan dia larinya itu tadi. Dikira kalau sudah ke narkoba itu kemudian itu hanya bisa lupa sementara, lupa sementara. Saya pernah didatangi oleh orang ya, dulu bekas pak murid saya itu ya, bekas mahasiswa saya. Kemudian dia cerita pada saya, Pak, saya, teman-teman seangkatan saya itu sudah banyak yang mati, Pak. Kenapa? Kena narkoba, overdosis. Nah, kok kamu enggak? Alhamdulillah saya. Kok bisa ya orang seperti itu? Dia mengatakan gini, Pak, kalau sudah pernah narkoba itu, Pak, rasanya luar biasa. Enak banget, Pak. Seks itu di atasnya seks katanya. Nikmatnya. Maka jangan heran kalau para artis itu mereka banyak terkena dan terulang berkali-kali, karena memang itu bisa ada unsur ketagihan, karena kenikmatannya luar biasa. Maka jangan coba-coba kita, ya. Karena itu sekarang udah masuk ke seluruh lapisan, tidak hanya orang biasa, orang berpendidikan juga bisa masuk, kemudian juga termasuk para tokoh itu juga banyak yang terkena. Sehingga ini juga merupakan satu pelarian yang tidak tepat. Kalau terasa sempit, kehidupannya sempit, ya harus dilapangkan, yaitu dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Itu kebalikan dari alam nasroh laka sodrok mewadokna angka dan seterusnya itu. Jadi Rasulullah itu dilapangkan dadanya sehingga kehidupannya jadi sangat luas, tidak terasa sempit. Kemudian kalau ini, maka kita harus, jalan keluarnya adalah kita harus berusaha untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu dengan memohon kepada Allah SWT diberikan hidayah dan taufik,
sehingga kita akan kembali lurus ke jalan yang benar. Sehingga kita harapannya itu adalah pada yang nomor satu, taat kepada Allah, rajin beribadah, dan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kalau kemudian kita meleset pada yang kedua, taat dan rajin, tapi kok belum bahagia, kemarin sudah saya sampaikan, itu ada hal-hal yang harus diintrospeksi. Mungkin kurang istiqomah, mungkin ada cacat di dalam bertaat. Dan yang ketiga, yaitu kalau kemungkinan kita masih melakukan satu perbuatan dosa, tapi kok kita merasa bahagia, aman-aman saja, jangan-jangan itu adalah merupakan istidraj. Dan yang keempat, ini sudah pasti, kalau orang tidak taat kepada Allah, berbuat maksiat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Itu sudah pasti, itu hukum alam. Mungkin waktu dia mabukan, dia hatinya bahagia, melupakan semuanya, tapi ingat, itu pasti ada kerusakan yang sangat berat. Mungkin satu saat nanti ginjalnya akan kena, hatinya atau livernya kena, bahkan otaknya juga bisa kena, sehingga itu semua adalah merupakan akibat dari perbuatannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq, assalamualaikum.